Korang ingat pre-season ni hanya sekadar perlawanan hiburan disebabkan ini adalah musim terburuk bagi Manchester United. Tapi sekarang ini masalahnya guys ialah apa? Malaysia rugi bandar tiket, vs MU sepi peminat guys. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Mantan pelatih asal Malaysia Ong Kim Swee menilai bahwa Manchester United lebih pantas melawan timnas Indonesia. Ada beberapa sebab kenapa Manchester United lebih cocok melawan timnas Indonesia. Pertama, kesiapan tim, kekuatan tim, kemudian antusias dan animo supporter. Tentu saja ketika mungkin Manchester United main bersama timnas Indonesia, maka supporter bisa dikatakan akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno teman-teman. Berbeda sekali dengan Malaysia hari ini yang dimana tiket pun tidak sesuai ekspektasi. Berbeda sekali ketika timnas Indonesia akan melawan Cina. Tiket menjadi salah satu hal yang paling sulit didapatkan karena banyaknya antusias fans penggemar untuk mendapatkan tiket. Maka terjadilah perang tiket. Pertanyaannya, apakah Manchester United itu salah satu tim yang penting? Lebih penting mana melawan Manchester United, ataukah lebih penting ketika kita main di kualifikasi round 3 Piala Dunia? Tentu saja fans, supporter dan juga timnas Indonesia akan jauh lebih mementingkan ketika kita main di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Malaysia sekaligus pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, mengatakan akan lebih bagus Manchester United lawan timnas Indonesia daripada pemain ASEAN All-Star. Pertandingan persahabatan ini untuk tim ASEAN All-Star dipastikan bakal dilatih oleh juru taktik timnas Vietnam Kim Sang-sik. Namun sampai saat ini untuk daftar nama pemain ASEAN All-Star tak kunjung lengkap, bahkan beberapa kali berubah-ubah. Dengan adanya kalender FIFA Matchday itu membuat banyak negara enggan melepaskan permainannya ke ASEAN All-Star dengan berbagai macam alasan. Untuk itu dengan kalender FIFA ini, Ong Kim Swee menilai bahwa seharusnya promotor pun tahu bahwa banyak negara yang bakal menjalani pertandingan persahabatan. Oleh karena itu, ia menilai seharusnya pencetus turnamen ini bisa menawarkan pertandingan melawan Manchester United tersebut diberikan kepada timnas Indonesia. Ya, begitulah teman-teman ya. Kemudian kita beralih ke Elkan Bagot. Kemarin ramai di media sosial bahwa Elkan Bagot ke Bali. Apa urusannya Elkan Bagot ke Bali? Kemudian ada apa tiba-tiba Elkan Bagot ke Bali? Berbarengan dengan ramainya fans supporter membahas tentang pertandingan antara Cina melawan Indonesia dan Elkan Bagot liburan ke Bali. Banyak orang yang berasumsi bahwa Elkan Bagot itu akan dipanggil timnas, tapi ternyata Garuda Calling tersebut kemarin tidak ada nama Elkan Bagot. Lalu kenapa? Kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil timnas? Juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya, walaupun mungkin lagi libur tapi tetap aja dia fokus di sana katanya dia. Kita berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana. Ya, jawaban buat lo semua yang nanya kenapa Elkan Bagot gak masuk Garuda Calling kali ini. Kita lihat videonya. Elkan Bagot ini sudah udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain dan kita hargai dan hormati. Kita beri semangat kepada Orat Mangun dan Elkan. Ya, itu adalah jawaban yang diberikan oleh federasi melalui esko kita yaitu Pak Arya Sinulinga. Kurang lebih jawabannya Elkan Bagot masih fokus untuk klubnya untuk saat ini. Dan gue berharap dalam waktu dekat Elkan Bagot seenggaknya ada wawancara dari media atau Elkan Bagot bisa speak up. Menurut gue perlulah ada yang klarifikasi, bukan cuma dari sisi federasi atau pelatih, tapi juga dari sisi pemain, yaitu Elkan Bagot sendiri. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Kenapa Ragnar dan Elkan Bagot tidak dipanggil untuk TC menghadapi Cina dan Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia? Ya, untuk Ragnar Orat Mangun berdasarkan rilis resmi dari klub Dender, Ragnar itu belum pulih karena baru saja terinfeksi virus. Loh, itu kan udah lama bang, masa belum sembuh juga? Ya, begini ya.
Jadi kalau seseorang terinfeksi virus, itu sel darah putihnya akan menurun. Jadi kalau sel darah putih normal itu kan 6.000 sampai 11.000. Ini di bawah itu. Nah, efek sel darah putih menurun itu, dia selain demam, gampang capek, tidak nafsu makan, sehingga harus istirahat total. Itu bisa berefek ototnya mengecil. Kemudian karena tidak latihan, FO2 max-nya akan menurun. FO2 max itu istilah lain dari stamina ya. Stamina bakal menurun dari standar. Nah, ketika udah sembuh, yang ototnya tadi masa ototnya kecil kan harus dipulihkan. FO2 max-nya juga harus dipulihkan. Makanya butuh waktu. Itu alasan kenapa Ragnar belum dipanggil. Nah, kalau Elkan Bagot ini samar-samar nih alasannya. Tapi aku punya teori begini. Ingat ketika Elkan Bagot mangkir dari panggilan timnas saat playoff melawan Guinea ya di U23. Di situ Pak Erick Thohir ngomong ke wartawan, kita tidak butuh pemain-pemain yang tidak punya nasionalisme, yang tidak mau fight buat Indonesia. Nah, kemarin Elkan kan sejatinya dipanggil saat laga melawan Australia dan Bahrain. Tapi dia nggak mau tuh, gara-gara mau fokus di Blackpool katanya. Nah, sekarang dia jual murah kan, kemarin jual mahal. Ya nggak laku. Jadi Elkan ya termakan sama perbuatannya sendiri. Jadi itu pelajaran buat kalian ya. Jangan terlalu mementingkan perempuan dibandingkan karirmu sendiri. Salam perempuan. Mateo. PSSI ungkap alasan Elkan Bagot tak dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Yaps, pastinya sebagian besar fans timnas Indonesia udah pernah lihat foto ini. Dimana seperti yang kita tahu Elkan Bagot kini tengah berada di Bali. Tapi kenyataannya nama Elkan Bagot tidak ada dalam Garuda Calling kemarin. Karena untuk lini pertahanan yang dipanggil adalah Justin Hubner, Mes Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Jadi apa alasan PSSI tidak memanggil Elkan Bagot? Yaps, alasan utamanya karena Elkan Bagot untuk saat ini lebih memilih fokus untuk klubnya dan tidak dulu bermain bersama timnas Indonesia. Hal ini langsung diungkapkan oleh Pak Arya Sinulinga yang mengatakan sebenarnya Elkan sudah lama kita tanya. Namun Elkan mengatakan dia ingin fokus dulu di klubnya. Yang artinya Elkan Bagot berada di Bali saat ini itu memang hanya untuk liburan guys. Dan bukan untuk bergabung TC bersama timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Berarti kesimpulannya ini adalah keputusan mutlak dari Elkan Bagot yang untuk saat ini tidak ingin dulu bergabung bersama timnas Indonesia dan lebih memilih fokus bersama klubnya. Kalau menurut kalian gimana? Akhirnya yang ditunggu-tunggu, PSSI angkat suara terkait tidak dipanggilnya seorang Elkan Bagot melalui Pak Arya Sinulinga. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan? Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan tidak dipanggilnya seorang Elkan Bagot di Garuda Calling kemarin karena lagi-lagi alasannya karena pengen fokus di klub. Mungkin kalau alasan ini keluar di bulan Maret waktu lawan Australia atau Bahrain masih masuk akal lah ya. Tapi kalau sekarang kan Liga udah libur nih, jadwal pertandingannya Blackpool di akhir musim ini nih. Di statementnya Pak Arya bilang kalau nggak masuknya Elkan Bagot dalam Garuda Calling itu keputusan pemain itu sendiri atau Elkan Bagot. Elkan mau fokus di klub walaupun masih libur. Kok jadi curiga nggak sih guys? Jadi curiga nggak sih? Makin gak masuk akal soalnya nih alasannya nih. Dulu katanya masalahnya sama STY, tapi sekarang STY-nya udah nggak ada, masih aja nggak bisa gabung timnas. Udah 2 Garuda Calling, alasannya fokus klub terus. Dan semua statement itu ya kita dengar cuma dari PSSI, sedangkan Elkannya ngasih statement cuma terakhir di podcast itu tuh yang bilang pertandingan timnas Indonesia adalah pertandingan yang paling penting di karirnya. Udah lah, nggak mau berpikir lebih jauh lagi, kuserahin ke kalian nih. Tulis konspirasi terliar kalian di kolom komentar. Tulis di kolom komentar, jangan lupa di follow untuk ikutin timnas Berita Bola Sport dan bisa di follow. Gaskan! Ya, banyak asumsi teman-teman, simpang siur. Tetapi kalau melihat dari perkataan dari awalnya, Elkan Bagot memang mau fokus ke klub. Ya, ada desas-desus, ada pemanggilan ketika melawan Australia dan Bahrain, tetapi dia ingin fokus ke klub. Jadi ketika Elkan Bagot mengatakan ingin fokus di klub, ya keputusan itu dihormatilah. Makanya ketika ada pertandingan ini lawan Cina, ya nggak dipanggil lagi. Sesuai dengan apa yang dia omongkan kan dari awal. Apakah kita timnas harus nawarin terus? Kan nggak mungkin. Tawarin terus. Ya kan nggak mungkin. Kita ngemis-ngemis ke pemain kan nggak mungkin juga teman-teman. Ya kan? Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat kalian nggak tahu. Silakan nanti tulis di kolom komentar. Jadi ketika kemarin ditawar-tawarin ingin fokus ke klub. Ya, mungkin hari ini Elkan Bagot lagi free kan karena libur kompetisi. Dia datanglah ke Bali untuk liburan. Banyak orang berasumsi berbeda-beda. Mungkin juga Elkan Bagot ingin memberi sinyal bahwa saya lo free, gua sudah free nih, gua sudah mau nih. Tapi nyatanya nggak dipanggil karena PSSI mengingat perkataan Elkan Bagot yang dulu-dulu mengatakan ingin fokus ke klub.
Ya, sepertinya kita harus wawancara dari dua belah pihak, bukan hanya dari PSSI, teman-teman ya. Kita mendengar wawancara mereka bukan hanya dari pihak PSSI, tapi dari pihak Elkan Bagot juga, supaya semuanya clear, selesai begitu. Oke, menurut pendapat kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sehat selalu. Assalamualaikum.